قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, petunjuk, hidayah, kesempatan, kesehatan Allah berikan hingga di malam yang penuh keberkahan ini kita masih Allah berikan kesempatan menunaikan satu faridah Allah, dan kita ikuti dengan mempelajari hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tiada hentinya kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha farubba muballighin aw 'amin sami'in. Allah berikan cahaya kepada mereka yang mendengar hadisku ataupun ucapanku, kemudian dia memahaminya, menyampaikannya. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, saya setiap melihat ashabul hadis, ahli hadis, itu selalu melihat wajah mereka itu penuh dengan cahaya dari Allah. Walaupun Imam Ibnu Umar mengatakan cahaya yang dimaksud itu cahaya petunjuk. Farubba muballighin aw'a min sami'in. Tapi kadangkala orang yang disampaikan kepadanya hadis itu akan lebih memahaminya dibandingkan orang yang pertama kali mendengarkan dan menyampaikannya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kelanjutan dari pembahasan minggu yang lalu. Kita masih berbicara tentang objek zakat yang disepakati dalam syariah. Dan ini objek kedua kita setelah hewan peliharaan. Objek kedua kita itu emas dan perak. Pada pertemuan yang lalu kita dapatkan hadis Ali tentang nisab ataupun kadar batasan minimal diwajibkan zakat emas dan perak. Kita dapati dalam hadis Ali itu
200 dirham dan 20 dinar. 200 dirham dengan takaran standar sekarang 595 kilogram perak dan 85 gram emas. Tapi catatan kita jamaah kaum muslimin, di pertemuan yang lalu ketika disebutkan dirham dan disebutkan dinarnya, bukan disebutkan emasnya ataupun peraknya, walaupun ada hadis yang menyebutkan emas dan perak. Di sini ada makna yang tersirat dipahami oleh para ulama kita secara implisit dari hadis yang kita bacakan. Kalau standar yang ingin Rasul terapkan itu untuk pembahasan emas dan perak itu berkaitan dengan nilainya dan alat tukarnya, samaniyah, berharga, bernilai, ditambah lagi dua hal ini, dirham dan dinar itu naqdan, an-nuqud kalau bahasa Arabnya nuqud ataupun naqdun. Naqada itu berarti alat tukar. Ini yang menjadikan kita jamaah kaum muslimin ataupun hampir mayoritas para ulama kaum muslimin, apalagi para ulama kontemporer mutaakhirin, mewajibkan zakat juga untuk sesuatu yang bernilai dan berfungsi sebagai alat tukar, yaitu bahasa sederhananya uang kertas yang kita miliki sekarang. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali di malam yang penuh keberkahan ini yang akan jadi pembahasan kita tentang zakat uang kertas, kelanjutan dari pembahasan emas dan perak. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan hadis yang saya janjikan kita akan loncat sedikit dengan hadis Amr ibn Shu'aib tentang zakat al-huli ataupun zakat dari perhiasan. Itu tentang perhiasan sekaligus tentang uang kertas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat pembahasan tentang zakat uang kertas itu tentunya fenomenanya menarik, sejarahnya panjang, ceritanya panjang, perselisihan para ulama tentang uang kertas itu juga panjang. Konon kisahnya kalau kita sederhanakan supaya kita bisa memahami pernyataan para ulama tentang uang kertas. Dulu sekali mungkin dalam transaksi manusia itu menggunakan sistem barter, yaitu tukar barang dengan barang. Coba kalau kita bayangkan Bapak Ibu, kalau sistem itu masih kita terapkan, bagaimana repotnya kita itu ketika menginginkan sesuatu ataupun ingin menjual sesuatu. Sistem barter. Tanya nak kami pilih yang punya sawah butuh ikan. Itu sistem barter. Anda punya barang, tukar dengan barang kepunyaan orang lain. Dalam sejarahnya sistem itu mungkin lama tempo dulu itu diterapkan. Tapi kesulitannya luar biasa. Belum kita berbicara tentang nilai, siapa yang memberikan nilai? Long na kameng, tapi yung kamengnya so yang boyong. Menjual apa yang tidak butuh kita jual. Nilai tukar yang tidak jelas, kerepotan. Repot. Kadangkala sesuatu yang harus kita tukar, padahal yang kita miliki jauh lebih bernilai dibandingkan
yang ingin kita tukar dengannya. Repot sekali. Akhirnya dalam sejarahnya, ini perlu kita pahami, kalau tidak saya tidak menyampaikan ini. Kupu cerita tentang peng. Cuma nanti kalau kita pahami, rupanya para ulama kita berselisih tentang zakat uang kertas itu atas dasar perselisihan tentang posisi uang kertas itu. Jadi kembali kita sebutkan, dari sistem pertukaran barang dengan barang yang repot tadi, akhirnya manusia ini mulai mencari solusi lain, sesuatu yang bernilai, berharga, dan bisa dijadikan alat tukar. Ini kalau ada pakar ekonomi, ahli ekonomi, nanti diluruskan. Jadi ada Bang Mek ini di belakang, nanti luruskan. Ini kisah konon kita, kisahnya disebutkanlah dalam kitab-kitab fikih demikian. Asal muasal penggunaan uang kertas yang berimbas kepada perselisihan para ulama tentang zakat uang kertas. Dalam kerepotan itu manusia mendapatkan solusi menggunakan emas dan perak. Mungkin di awalnya memang emas itu belum berbentuk mata uang, tapi sebatas karena manusia sepakat emas itu berharga, punya nilai, dan bisa ditakar nilai barang lainnya dengan emas. Kalau bahasa sederhananya, 1 gram emas itu berapa kambing, 1 gram emas itu berapa kilo beras, 1 gram emas itu barang lain bisa kita nilaikan dengan emas dan perak. Akhirnya dalam perjalanan sejarah manusia, emas dan perak ini dijadikan mata uang. Yang harus dalam tanda kutip kita, di zaman baginda Rasul pun, baginda Rasul masih menggunakan mata uang dinar dan dirham, tapi bukan produksi kaum muslimin. Karena nanti kita baru tahu itu khalifah kelima dari dinasti Umayyah, Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, sebagai pelopor pertama yang menerbitkan mata uang Islam. Jadi mata uang Islam yang berlaku di negara Islam. Zaman baginda Rasul masih Persia, masih Romawi, dinar dan dirham. Cuma dalam perjalanan manusia, dinar dan dirham itu juga merepotkan. Kalau hari ini kita transaksi masih menggunakan emas dan perak, mungkin sulit sekali. Selalu jadi PR besar untuk kawan-kawan kita, para dai yang mengajak kembali lagi ke dinar dan dirham. Selalu ditanyakan nanti, itu pertanyaannya, nyan ATM kibancara. ATM bagaimana caranya? Kita tekan keluar emas. Itu jadi PR besar bagi kita. Artinya menggunakan dinar dan dirham saja dengan segala kelebihannya, positifnya, tapi menyisakan beberapa PR. Apalagi dengan kultur masyarakat modern yang ingin efisien, ingin gampang, ingin mudah, ingin sederhana, menggunakan hanya tajak upah saya tame emas, itu repot. Kekhawatiran perampokan, pencuri ini itu, nah itu jadi PR besar. Sejarah manusia demikian. Akhirnya dalam catatan sejarahnya, mulai manusia itu menitipkan emas dan perak yang mereka miliki, terutama emas, menitipkan ke pihak ketiga yang kita namakan dalam hal ini bank, masraf, bank. Bank itu mengeluarkan nota atau nota bank yang menunjukkan sebagai tanda bukti kalau kita punya simpanan. Untuk kegampangan transaksi, manusia itu bertransaksi dengan nota itu. Jadi tanda bukti saya punya emas di bank fulan. Kita jual beli dengan nota itu, dengan kertas tanda bukti dari bank.
Tapi tanda bukti itu masih bernilai emas. Ketika Anda butuh, Anda kembali ke bank, saya tukar, ini tanda bukti saya, mana emasnya saya ambil. Rupanya dalam sejarahnya kepercayaan manusia, masyarakat terhadap bank dengan sistem yang tadi itu meningkat tinggi. Itu sampai tahun, kalau dalam sejarah mungkin nanti mohon diluruskan, 1931 pemerintah Inggris itu mengeluarkan dekret untuk itu. 1931 pemerintah Inggris mengeluarkan dekret tidak boleh lagi nota itu diminta ganti dengan emas. Rupanya stok cadangan emas bank saja tidak cukup memilikinya. Kalau dalam sejarahnya sampai 1931 emas itu masih jadi alat transaksi antar negara. Hingga pemerintah Amerika 1971 itu baru membatalkan emas itu bukan lagi syarat transaksi antar negara. Ini yang ingin saya ceritakan, ini posisi uang kertas itu di mana sebenarnya? Kalau ceritanya tadi dari nota bank itu berkembang, kelanjutannya berkembang, harus dicetak, negara punya kebutuhan besar untuk uang. Kalau bahasa sederhananya untuk nota tadi yang diberikan nilai, itu punya kebutuhan besar. Akhirnya negara terpaksa harus mencetak uang bahkan melebihi dari cadangan emas yang dimiliki. Jadi uang yang dicetak itu tidak lagi menggambarkan seberapa banyak cadangan emas yang dimiliki oleh satu negara. Itu sampai hari ini. Yang menariknya ketika saya membaca itu tulisannya Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Itu ulama luar biasa dari Saudi Arabia yang hijrah dari negara Singkit, Mauritania, yang membuka cakrawala keilmuan, terutama keilmuan syariah di Saudi Arabia. Itu termasuk pelopornya Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Beliau, karena tadi melihat sejarah uang itu seperti tadi, beliau itu meyakini uang yang kita miliki itu sebenarnya simbol dari hutang yang kita punya yang tersimpan dalam bentuk emas di bank. Maka beliau tidak menilai uang kertas itu punya zakat dengan sendirinya. Zakatnya tetap zakat nilai emas yang tersimpan. Padahal dalam kondisi sejarah yang kita sebutkan tadi ini sudah tidak relevan lagi, tidak sesuai lagi. Karena sekarang uang kertas itu ada, stok cadangan emas tidak sama persis dengan jumlah uang kertas yang kita miliki. Para ulama berselisih panjang tentang zakat uang kertas ini, tapi kalau kita ingin menyimpulkan, menyederhanakan masalah ini, Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, kemudian Rabitah Al-Alam Al-Islami atau yang kita kenal dengan OKI, dalam konferensi terakhir mereka berkaitan dengan pembahasan ini, termasuk juga Lajnah Daimah di Saudi Arabia mengeluarkan satu kata sepakat, kalau uang kertas itu punya hukum tersendiri. Ini kita garis bawahi. Bukan pengganti emas, bukan pengganti perak, tapi uang kertas itu bernilai dan berhukum sama seperti emas dan perak. Ini hasilnya apa? Kalau kita mengatakan demikian, kalau kita mengatakan seperti ini artinya uang kertas itu wajib zakat tersendiri. Jadi wajib zakat tersendiri. Tapi kalau kita punya nisab emas juga, ini karena ilahnya sama, uang kertas, emas, perak, dan perhiasan yang tersimpan yang tidak kita gunakan itu bisa dengan satu nisab. Itu Majma' Al-Fiqhi, Rabitah Alam Islami, kemudian Lajnah Ad-Daimah di Saudi Arabia memfatwakan demikian.
Misalnya gini, kalau kita mengatakan nisab uang kertas itu nisab emas, berarti 85 gram. Kalau 1 gram itu 500.000, 85 gram itu berapa angkanya? 43 jutaan. Mungkin 43 jutaan. Kalau kita punya simpanan emas, mungkin setengah nisab, baru 40, kita anggap saja 45 gram, belum sampai nisab. Tapi kita punya simpanan uang atau perak, maka ini semuanya terhitung dengan satu nisab, karena ilahnya itu sama, masih ilah thamaniyah, bernilai, berharga, dan bisa jadi alat tukar. Dia terhitung satu nisab. Jadi tidak perlu dipisah-pisah. Ini emas saya belum sampai nisab, uang belum sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat, tapi itu nilainya sama, kumpulkan. Emas berapa hitungannya, uang kertas berapa yang kita miliki, kita kumpulkan. Kalau misalnya sampai nisab 85 gram ataupun 43 jutaan tadi dengan hitungan 1 gram 500.000, maka kita punya kewajiban zakat. Itu fatwa kontemporer, tapi disepakati oleh Majma' Fiqih Al-Islami, oleh Rabitah Alam Al-Islami, dan juga di Saudi Arabia oleh Lajnah Ad-Daimah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada catatan kita sebelumnya, kita juga menegaskan di sana ada kewajiban menunggu haul, yaitu berputar 1 tahun qamariyah. Jadi bukan berputar 1 tahun miladiyah. Jadi bukan hitungannya Masehi, tapi hitungannya itu tahun qamariyah. Biasanya 354 hari atau 355 hari. Jadi kalau miladi nanti jadinya 365 hari. Dalam pembahasan ini Imam Ibnu Hajar menyebutkan la zakata ala malin hatta yahulu alaihi al-haul. Tidak ada zakat untuk harta, yaitu harta khusus yang sedang kita bicarakan ini, emas, perak, dan uang kertas yang dianalogikan ataupun dikiaskan dengannya, hingga berlalu satu haul. Dalam hadisnya baginda Rasul mengatakan man istafada malan, ini kelanjutan pembahasan kemarin, siapa yang mengambil manfaat dari sebuah harta, fala zakata alaihi, tidak ada zakat untuknya, hatta yahulu alaihi al-haul, sehingga berlalu haul 1 tahun. Hingga berlalu 1 tahun. Jadi tunggu 1 tahun qamari baru terhitung zakatnya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasannya, dan ini pembahasan kita malam ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menyebutkan pembahasan zakat al-hulli. Ini masih berkaitan dengan emas dan perak, tapi dalam bentuk perhiasan yang digunakan. Ini hulli ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar, zakat perhiasan emas dan perak, tapi perhiasan ini digunakan. Artinya kalau perhiasan itu tidak digunakan, ini masuk ke dalam ayat At-Taubah yang sering kita bacakan itu, walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah. Orang yang menyimpan emas dan perak dan dia tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Kabar gembiranya azab pedih. Itu azabnya 2 kali di situ. Azab sekali, diolok-olok sekali lagi. Azab itu pedih, tambah lagi
Berikan mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Para ulama mengatakan itu azab dhi'fin, azab 2 kali. Al-kanzu, dalam hadis Ummu Salamah bertanya, "Wa ma kanzu ya Rasulullah?" Ataupun dalam riwayat itu Aisyah yang bertanya. Al-kanzu itu apa? Menyimpan itu apa maksudnya? Menyimpan emas dan perak. Rasul mengatakan, selama emas itu ma min dhahabin aw fiddatin, emas dan perak itu tidak dikeluarkan zakat, maka itu kanz. Kalau sudah dikeluarkan zakat, itu tidak masuk ke dalam ayat yang menyimpan emas dan perak. Kalau sudah Anda keluarkan, sebanyak apapun Anda simpan emas dan perak, Anda tidak terhitung orang menyimpan emas dan perak yang diancam dalam ayat. Selama Anda keluarkan zakat. Sekecil apapun emas kita punya, tapi sampai nisab, tidak kita keluarkan zakat, maka itu termasuk kanzun. Kalau kanzun itu sebenarnya dalam perbendaharaan bahasa Arab itu artinya sebuah perbendaharaan menyimpan dalam jumlah yang banyak. Itu arti asal kata kanzun. Jadi kita simpan air mineral dalam jumlah yang banyak, itu kanzun. Menyimpan sesuatu dalam jumlah yang banyak, itu kanzun. Maka tempat simpanan itu, gudang itu dalam bahasa Arab al-kanzu. Tapi dalam ayat itu Rasul menafsirkan tafsir hadis untuk Quran. Selama zakat ditunaikan, maka itu bukan kanzu. Walaupun sebanyak apapun harta kita punya. Muslim kaya tidak masalah. Muslim kaya tidak masalah. Walaupun di awal-awal Islam sepeninggalan baginda Rasul, banyak para sahabat itu yang alergi dengan kaya. Mereka tidak mau kaya. Begitu pasrahnya kehidupan mereka, efek dari perjalanan kehidupan mereka dengan baginda Rasul. Muslim kaya tidak ada masalah. Bahkan kalau kita merujuk hadis, ingin saya katakan, Muslim takut tidak kaya, itu yang bermasalah. Takut tidak kaya. Karena hakikatnya Muslim itu harus kaya. Kemudian Muslim itu dijamin tidak fakir, hakikatnya demikian. Karena dalam hadisnya baginda Rasul mengatakan apa? Walaysal faqru akhsha alaikum. Bukan fakir yang aku takut untuk kalian. Saya tidak khawatir kalian fakir. Seolah-olah Rasul itu memberikan kabar gembira secara tersirat. Kita itu kalau masalah rezeki itu sudah jelas, tidak perlu takut. Maka bingung kita dengan orang-orang sekarang, para motivator keuangan yang menakuti kita dengan kefakiran. Ikuti cara ini, kalau tidak kita jatuh fakir. Nyekan lagi bukan itu. Justru Rasul itu yang takut kepada kita apa? Takut kita itu kaya tapi tidak amanah dengan kekayaan kita. Itu yang dikhawatirkan. Kalau umat ini fakir, Rasul nggak takut itu. Laisal faqru akhsha alaikum. Ini yang ingin saya katakan tadi tentang, kita kembali lagi, zakat perhiasan ini. Hadis kita punya di sini, ini menariknya Imam Ibnu Hajar, madhabnya Syafi'i, tapi menyebutkan tentang zakat perhiasan ini 2 hadis, dan 2 hadis itu sebenarnya sangat bertentangan dengan madhab Syafi'i. Seolah-olah nampak secara tersirat dalam kitab Bulughul Maram ini, Imam Ibnu Hajar sedang menguatkan pendapat yang tidak sependapat dengan madhab Syafi'i. Itu cara membaca pernyataan para ulama. Kalau misalnya beliau menyebutkan zakat perhiasan yang dipakai, kalau kita merujuk hadis Imam Ibnu Hajar di sini, ini 2 hadis yang beliau sebutkan, dua-duanya hadis tentang wajib zakat perhiasan. Padahal kita tahu mayoritas para ulama termasuk madhab Syafi'i, perhiasan yang dipakai itu tidak dikeluarkan zakat. Pada pertemuan yang lalu sudah saya isyaratkan.
tidak mengeluarkan zakat. Ibnu Hajar itu di sini dalam Bulughul Maram menyebutkan 2 hadis saja. 2 hadis ini dua-duanya bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Anda tidak perlu membaca pernyataan beliau, Anda bisa mengambil kesimpulan. Imam Ibnu Hajar seolah-olah sekarang sedang menggiring pembaca kitab Bulughul Maram untuk menguatkan pendapat selain mazhab Syafi'i dalam hal ini. Kalau beliau misalnya ingin menguatkan pendapat Syafi'i, beliau akan berlaku adil. 2 hadis yang menunjukkan wajib zakat nanti akan diikutkan dengan 2 hadis ataupun lebih yang menunjukkan kalau tidak wajib zakat. Tapi yang menariknya para ulama di sini membaca ini, Imam Ibnu Hajar sedang menggiring kita untuk memilih madhab selain madhab Syafi'i tentang hukum zakat perhiasan. Kita ingin membacakan hadisnya. Hadis, nomor hadisnya dalam Bulughul Maram ini 647. Walillahilhamd, rupanya tiap malam kita baca 1 hadis, 2 hadis. Kita malam ini, saya belum pernah membaca nomor selama ini. Rupanya kita sudah membaca 647 hadis. Dalam durasi berapa tahun itu? Saya ingat kita mulai di 2014 atau 2013. Ya, sekitar 7 tahun. Kita sudah membaca 600 sekian hadis. Tutup mata kita, artinya berapa kali kita sudah berselawat itu. Terutama saya yang membaca. Saya yang membaca, setiap membaca saya ulang lagi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ribuan salawat. Kalau di luar dikatakannya wa wahabi mithlahu ini pertanyaan besarnya. Buktinya bukan demikian. 1 hadis kita baca, kita berselawat itu berulang kali. Kalau dicatat sekarang kita sudah membaca 647 hadis. Hadis yang ingin kita bacakan jamaah kaum muslimin itu hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari bapaknya dari kakeknya. Ini hadis ini pukulan kita semua. Dari bapak, dari kakek. Tanyoyah tanyoso, ne tanyoso, ane tanyoso. Mudah-mudahan ke depan anak kita juga mengatakan demikian. Ini hadis saya riwayatkan dari bapak saya. Pada dengar hadisnya, di mana Anda dengar hadis itu? Bapak saya. Di mana bapak Anda dengarnya? Dari kakek saya. Jangan khurafat yang kita riwayatkan. Pandengonya, Pak Nek lu. Haban Nek kita ini pandu khurafat. Coba sekali kita ganti seperti hadis ini. Ini cemburu, saya cemburu ini. Cemburu sekali bahkan. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Walaupun para ulama, para ahli hadis itu punya catatan untuk Amr ibn Shu'aib. Ada yang mengatakan dia agak sedikit bermasalah, harus dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain supaya hadisnya kuat. Tapi justru bagi saya catatan itu jadi nilai plus untuk orang tua aja. Anaknya tidak terlalu kuat untuk hadis, tapi bisa jadi periwayat hadis berkat orang tuanya. Para ulama punya catatan untuk Amr ibn Shu'aib. Ada yang mengatakan beliau hadisnya itu harus dikuatkan dengan hadis-hadis ataupun perawi yang lain. Yang ingin saya katakan, kita sebagai bapak, selemah-lemah anak kita upayakan menjadikan dia termasuk, kalau dalam hal ini perawi hadis ini, yang meriwayatkan ilmu kita nantinya. Ini PR besar kita. Kemarin saya dapat WA, Ustadz bisa kajian sambil ngopi hari Minggu? Ya kalau sebentar bisa, saya bilang. Temanya apa? Peranan orang tua mendidik anak. Saya tanya balik, antum siap itu? Saya yang belum siap, saya bilang. Bukan belum siap materi banyak. Tapi kalau saya keluarkan, gemetar saya belum siap untuk itu. Anda siap? Kok gitu Ustaz? Memang Anda siap?
ketika saya sampaikan seperti apa ayah itu mendidik anak. Kalau berupaya sama-sama kita mau siap, insya Allah kita buat majelis tidak ada masalah. Majelis ringkas, pendek, sambil duduk ngopi, kita bicarakan bagaimana peranan ayah mendidik anak seharusnya bagaimana. Ini jamaah kaum muslimin. Amr ibn Shu'aib an abihi, dari bapaknya, dari kakeknya, dan kakeknya ini sahabat baginda Rasul. Anna imra'atan atat Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha. Seorang wanita mendatangi baginda Rasul dan membersamainya seorang gadis cilik, anak perempuannya. Artinya si wanita ini seorang ibu datang kepada baginda Rasul, disaksikan oleh para sahabat, datang dengan seorang gadis kecil. Wa fi yadi binatiha maskatan min dhahabin. Rupanya di tangan anaknya itu, dua tangannya itu ada gelang dari emas. Tangan kanannya ada gelang, tangan kirinya ada gelang dari emas. Faqala laha, apa yang Rasul sabdakan? Atu'tina zakata hada. Rasul tunjuk, ini engkau keluarkan zakat. Ini tanda kutip di sini. Ini perhiasan sedang dipakai. Ini yang jadi pembahasan kita. Kalau perhiasan, cincin, kalung, macam-macam itu Anda simpan di rumah, itu wajib zakat, sepakat, nggak ada perselisihan. Tapi ketika perhiasan itu dipakai. Kalau perhiasan dipakai di tangan laki-laki, wajib zakat. Ini pembahasan kita kemarin hari. Karena itu dipakai dalam maksiat. Kalau dipakai dalam maksiat itu punya kaidah fikihnya. Efek jerah harus dibuat lebih jerah. Wajib zakat, lebih utama wajib zakat. Ataupun perhiasan digunakan, dipakai dalam bentuk makruh, tetap wajib zakat. Apa contohnya? Seorang ibu-ibu, cewek ataupun wanita menggunakan perhiasan secara berlebihan, itu wajib zakat. Itu nggak ada khilaf lagi, karena itu penggunaan makruh dan itu bagian dari at-taraf ataupun berlebihan yang tidak Allah inginkan. Itu wajib zakat. Jadi hukum kita sempitkan. Ini pembahasan yang sedang kita bahas, menggunakan perhiasan standar lah. Dalam urf, dalam kebiasaan kita, ini perhiasannya standar. Menggunakan emas dalam bentuk yang mubah, yaitu perempuan yang menggunakannya. Rasul bertanya, ini engkau keluarkan zakatnya tidak? Apakah kata wanita ini? Beliau mengatakan, qalat la, tidak. Rasul bersabda, ayasurruki ayusawwirikillahu bihima yawmal qiyamah siwaraini min nar. Apakah engkau ingin besok di hari kiamat anakmu itu dikenakan oleh Allah dua gelang dari api neraka? Ini artinya apa? Wajib zakat. Perempuan ini ketika dikatakan demikian, fa'alqathuma, langsung melempar. Jadi bukan menyimpan, melempar. Itu kaidah umum, dan ini bukan bagian dari tabdzir mubadir yang diharamkan. Kita tahu di awal syariah dulu laki-laki boleh menggunakan cincin emas, bahkan Rasul pernah menggunakan cincin emas. Datang pengharaman, Rasul melepaskan. Para sahabat semua melepaskan. Suatu ketika Rasul melihat yang laki-laki itu menggunakan cincin emas. Rasul mengancam juga, apakah kamu suka nanti di hari kiamat engkau gunakan itu di jemarimu itu cincin dari api neraka? Dia juga melempar.
Pergi Rasul, kawannya mengatakan, ambil lagi rugonya. Kalau saya juga mengambilnya barangkali. Nah, cocok loh, Rasul kaki jacok, belum. Atau kenakan oleh istri dan perempuan-perempuan di rumahmu. Tapi dia tidak mengambilnya. Riba mengatakan, saya tidak mengambil apa yang sudah diperintahkan oleh Rasul untuk melemparnya. Para ulama punya kaidah di sini, menanggalkan, melepaskan semua media yang pernah Anda jadikan media itu sebagai alat maksiat. Walaupun media itu berharga, itu bukan bagian dari tabdzir yang diharamkan. Kita belum sanggup dengan kaidah ini. Emas tadi berharga, lempar, selesai. Karena emas itu saya berbuat maksiat Allah dengannya, lempar. HP kita berapa harganya itu? Pernah nggak berbuat maksiat dengan HP kita itu? Tiba-tiba gara-gara HP telat salat, gara-gara HP tidak dapat saf pertama, gara-gara HP masbuk salah. Pernah tidak? Kalau pernah, lempar, musnahkan, hancurkan. Itu tidak termasuk mubadir. Kain di rumah baginda Rasul juga demikian. Dilepaskan, tinggalkan, jangan ada lagi, kata Rasul. Dalam riwayat itu dibakar. Kalau dibakar itu mubadir, tidak mubadir. Karena itu pernah memalingkan kita dari Allah, menanggalkan apapun yang pernah memalingkan kita dari Allah. Walaupun media itu, barang itu berharga, itu bukan tabdzir yang diharamkan. Lagi nyan rumah terapkan. Yang tinggal tak pereh juga apa? Padung rumah kakaru. Berapa rumah dari bos itu namanya. Menanggalkan semua media yang pernah memalingkan kita dari Allah. Itu kaidah itu diterapkan oleh para sahabat. Maka Anda jangan heran, perempuan ini gelang, 2 gelang cukup, gelang. Masalah siapa yang ambil nanti itu terserah. Yang penting kita sudah melepaskan diri kita dari hal yang pernah memalingkan kita dari Allah. Yang jadi syahid, yang jadi saksi ataupun namanya dalil dari pembahasan kita, Ibnu Hajar ini betul-betul menggiring ini. Satu pun tidak beliau sebutkan hadis yang menguatkan pendapat ataupun pandangan Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya, yaitu dalil yang menguatkan tidak wajib zakat. Ini 3 disebutkan, 3 semuanya wajib zakat. Satu lagi, ini rawahu thalatha, diriwayatkan oleh 3 imam wa isnaduhu qawi, dan sanadnya Imam Ibnu Hajar mengatakan kuat. Padahal hadis ini diperselisihkan. Dari dulu diperselisihkan. Imam Ibnu Hajar langsung vonis ini kuat. Ini beliau giring kita kemana ini? Ini menggiring kita dalam pembahasan ini, jangan yakini madhab Syafi'i. Tambah lagi satu hadis, wasahu al-Hakim, dan disahihkan oleh al-Hakim min hadis Aisyah. Itu ada satu lagi hadis Aisyah. Hadis Aisyah sempurnanya hadis Abdullah ibn Shidad al-Had qala dakhalna ala Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Shidad al-Had. Beliau mengatakan kami masuk ke rumah Aisyah. Memang di zamannya rumah Aisyah itu sepeninggalan baginda Rasul itu jadi madrasah bagi para sahabat baginda Rasul ataupun bagi generasi tabi'in. Dari belakang hijabnya Aisyah itu meriwayatkan kepada generasi tabi'in itu hadis-hadis baginda Rasul. Aisyah mengatakan, dakhala alayya Rasulullah, Rasul masuk ke rumahku, fara'a fiyya fatakhat min wirkin. Rasul rupanya melihat di tanganku, jemariku itu banyak khawatin. Fatakhat itu cincin-cincin yang banyak dari wirk itu perak. Rupanya Aisyah dalam hadis ini diungkapkan beliau punya keahlian itu memoles perak. Jadikan perak itu jadi cincin cantik-cantik, digunakan oleh Aisyah. Cincin perak.
Masuk baginda Rasul. Rasul mengatakan, "Mahada ya Aisyah?" Apa ini wahai Aisyah? Apa kata Aisyah? "Sana'tuhunna atazayyu laka fihinna ya Rasulullah." Aku membuat cincin ini untuk berhias untukmu. Ini PR ibu-ibu lagi. Aisyah membuat cincin, banyak cincin dari perak itu untuk berhias kepada baginda Rasul. Jadi jangan kita katakan Aisyah hanabu di rumah sempat berhias. Kami ibu-ibu zaman sekarang banyak sekali pekerjaan, pulang suami tidak sempat berhias. Ini bukan pembahasannya. Kita berbicara tentang muasyarah keluarga, itu interaksi keluarga, interaksi yang ma'ruf. Suami berhias, istri juga berhias. Jangan kita suami minta istri berhias, kita sendiri ya, tidak berhias. Sama-sama kita ketika di rumah itu berupaya semampu mungkin untuk tampil dalam kondisi semenarik mungkin untuk pasangan kita. Apalagi di zaman fitnah ini ayah bunda ini harus jadi PR bersamanya di zaman fitnah. Jangan sampai pasangan kita itu punya kenyamanan di luar melebihi daripada di rumah. Ini bapak-bapak malas pulang ke rumah. Tapi coba kalau seperti Aisyah. Apa ini wahai Aisyah? Ini ya Rasulullah, cincin dari perak. Aku membuatnya untuk menghias diriku di hadapanmu. Bermasalah enggak bermasalah. Sampai di sini belum bermasalah. Berhias istri di depan suami tidak punya masalah. Bermasalahnya kalau perak ini tidak ditunaikan zakat. Maka Rasul bertanya, "Atuti zakatahunna?" Apakah engkau membayar zakatnya? Faqultu la, tidak. Oh masya Allah min dzalik, ataupun apa yang Allah kehendaki, maksudnya saya tidak menunaikannya. Qal hiya hasbuki minan nar. Wahai Aisyah, kalau engkau tunaikan zakatnya, maka zakat itu akan menghalangimu dari neraka. Di sini kita dapatkan hadisnya, hadis hasan. Justru Imam Ibnu Hajar menarik dalam hadis ini di Fathul Bari itu mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Padahal hadis itu dari dulu memang diperselisihkan. Tiba-tiba Imam Ibnu Hajar langsung memvonis itu hadis sahih sesuai dengan syarat sahih hadis Imam Muslim. Nah, ini kita perhatikan jemaah kaum muslimin. Yang jadi pertanyaan menarik, tapi tidak ada jemaah yang bertanya, saya rasa. Apa pertanyaannya? Ini bukan pertanyaan tentang hadis ini maksud saya. Pertanyaannya, cincin dari perak, seberapa berat perak yang jadi cincin itu sehingga sampai nisab harus kita bayar zakatnya? Apa tidak ditunggu haul, tunggu 1 tahun dulu bayar zakat langsung? Emas gelang yang dipakai oleh anak si wanita tadi, kenapa Rasul suruh bayar zakatnya? Apa sudah sampai nisabnya? Apa 85 gram itu di tangannya? Atau sudah berlalu 1 tahun, sudah 1 tahun dipakai sehingga wajib bayar zakatnya? Pertanyaan-pertanyaan itu yang dipertanyakan oleh orang Syafi'iyah untuk mengatakan tidak ada zakat di perhiasan. Karena hadis ini bermasalah. Apa masalahnya? Kan ini belum sampai nisab. Kenapa Rasul suruh bayar zakat? Sufyan ibn Uyainah mengatakan bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya Anda punya emas ini, emas di rumah, emas-emas yang lain sampai nisab. Kalau bahasa kita tadi, Anda punya gelang ini, punya uang di bank, punya emas di rumah, punya emas lain, itu kalau dijumlahkan sampai nisab bayar zakatnya. Bukan dimaksud oleh baginda Rasul gelang itu dengan sendirinya Anda bayar zakat, itu belum tentu sampai nisab. Bukan dimaksud baginda Rasul cincin perak itu dengan sendirinya Anda bayar zakat, itu belum tentu sampai nisab. Tapi Sufyan ibn Uyainah di sini mengatakan hadis itu jangan dipermasalahkan dengan pertanyaan tadi.
Karena maksud baginda Rasul ini ketika sudah kita jumlahkan dengan yang lain. Kembali lagi, kesahihan hadis ini memang dipertanyakan oleh banyak para ahli hadis. Satu lagi itu hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kanat talbasu awdahan min dhahab. Ibunda kita, istri baginda Rasul, Ummu Salamah, beliau mengatakan beliau mengenakan awdah. Awdah itu di sini disebutkan naun minal huli, salah satu bentuk dari perhiasan. Seringnya awdah itu terbuat dari perak. Tapi ketika dalam hadis ini Ummu Salamah mengatakan awdah dari emas, artinya ini tidak ada lagi makna peraknya. Artinya ini awdah dari emas. Biasanya awdah itu perhiasan kalau terbuat dari perak. Tapi di sini disebutkan itu dari emas. Awdah itu bisa berbentuk gelang tangan ataupun gelang kaki. Jadi awdah itu lebih umum dibandingkan gelang. Gelang tangan atau gelang kaki. Seringnya terbuat dari perak. Tapi dalam hadis ini rupanya dikuatkan awdah ini terbuat dari emas. Faqala ya Rasulullah. Beliau yang bertanya dalam hadis ini. Ya Rasulullah, akanzun huwa? Ini yang saya gunakan ini, gelang emas ini termasuk dalam kanzun ataupun tidak? Kanzun yang kita bahas tadi dalam Quran surat At-Taubah. Waladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Itu kanzun. Fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ummu Salamah bertanya, ini termasuk dalam ayat itu tidak? Kanzun tidak. Apa kata baginda Rasul? Idza addaiti zakatahu falaysa bikanzin. Kalau yang ini engkau gunakan zakatnya, maka ini tidak termasuk kanzun. Ini tidak termasuk kanzun yang diancam dalam ayat. Rawahu Abu Dawud wa Darqutni wa sahahu Al-Hakim. Jadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Darqutni dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ini kita sudah diberikan isyarat, sudah bisa kita tutup. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah. Kita lanjutkan kembali pembahasan terakhir yang terpotong tadi dengan kita sholat isya. Mudah-mudahan ke depan kalau memang diperkenankan kita lanjutkan langsung kajian seperti tadi supaya tidak terpotong. Kita akhirkan sedikit sholat, selesai kita sholat. Kalau seperti ini terpotong, ya, nanti banyak jamaah yang bingung, ambigu gitu, jadi nggak tahu harus melakukan apa. Baik jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kesimpulan terakhir ketika kita berbicara tentang hukum zakat perhiasan. Perhiasan yang kita maksud, saya tegaskan kembali, itu perhiasan yang digunakan secara mubah, tidak makruh, tidak haram, ataupun digunakan ataupun dipinjamkan untuk digunakan. Itu masuk ke dalam digunakan juga. Kita punya perhiasan, kita pinjamkan kepada orang yang lain untuk digunakan secara mubah. Ini masuk ke dalam hukum perhiasan yang kita diskusikan. Kalau melihat secara pembagian madhab, yang mewajibkan zakat perhiasan itu cuma madhab Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah. Hampir tidak kita dapatkan dari kalangan para sahabat pernyataan yang menunjukkan kewajiban zakat perhiasan. Itu madhab Abu Hanifah. Dari sahabat tidak ada indikasi mereka menguatkan wajibnya zakat perhiasan.
Dari mutaqaddimin itu cuma kita dapatkan pernyataan Imam Ats-Tsauri, Al-Auza'i. Dari mutaakhirin mungkin yang mewajibkan zakat perhiasan itu juga dikuatkan oleh Imam As-San'ani, Syekh Ibnu Baz di Saudi Arabia, Mufti Saudi sebelumnya, Syekh Ibnu Utsaimin, itu menguatkan wajib zakat perhiasan. Dan nampaknya itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena beliau di sini menyebutkan 3 hadis, 3 itu menguatkan pernyataan wajib zakat perhiasan. Zahir qaul ataupun yang nampak dari pandangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu wajib. Namun kalau kita lihat secara madhab, 3 madhab jumhur, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, hampir pernyataan mayoritas yang diriwayatkan dari para sahabat baginda Rasul itu semuanya menunjukkan kalau perhiasan itu tidak ada kewajiban zakat. Kalau para sahabat itu hampir semua riwayat dari mereka itu menunjukkan tidak ada kewajiban zakat. Terlebih lagi hadis-hadis yang kita sebutkan ini semuanya sudah dijawab oleh pengikut dan imam-imam dalam madhab jumhur yang kita sebutkan tadi, baik itu Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Mereka itu sudah menunjukkan, menjawab semua hadis-hadis yang kita katakan, baik itu hadis ini tidak kuat secara sanad ataupun punya masalah dengan matan ataupun isi hadis. Sehingga kalau Anda bertanya kepada saya, mungkin secara pribadi, bukan mufti, bukan apa, tapi Anda tanyakan mana yang lebih kita condong, sebenarnya dari sisi dalil kita condong ke pernyataan mayoritas jumhur para ulama. Karena kenapa demikian? Yang pertama kita katakan tidak ada hadis yang sahih, kuat, sharih, jelas yang menyatakan perhiasan itu wajib zakat. Yang kedua, sahabat baginda Rasul itu banyak yang menggunakan perhiasan. Permasalahan perhiasan itu permasalahan kalau dalam bahasa fikihnya ta'ummu bihi balwa. Pembahasan yang tidak terelakkan, tidak terpisahkan. Pembahasan perhiasan. Karena setiap zaman orang pakai perhiasan. Di zaman baginda Rasul setelahnya itu ta'ummu bihi balwa. Apa maksud ta'ummu bihi balwa? Yang kita tidak bisa elak. Seharusnya dalam konteks usul fiqh ataupun dalam konteks fikih, pembahasan ta'ummu bihi balwa itu dalilnya itu jelas. Sharih, sahih, jelas, sahih. Karena kan masalahnya banyak ini. Hukumnya dibutuhkan, bahkan sangat dibutuhkan. Karena perhiasan, di zaman baginda sahabat menggunakan perhiasan, sahabiat, isi-isi para sahabat menggunakan perhiasan, pasti hukumnya ada itu. Kalau memang perhiasan itu wajib zakat, maka akan kita dapatkan ada hadis yang sahih, sharih, sahih dan jelas, dan itu tidak kita dapatkan. Makanya mayoritas para ulama, termasuk ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau mutaakhirin juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan lain-lain para imam dan para fuqaha kontemporer, itu menguatkan pernyataan perhiasan itu selama perhiasan itu dipakai masuk ke dalam hukum zakat barang-barang yang digunakan, yaitu tidak ada kewajiban zakat. Kalau Anda punya lembu, wajib zakat. 30 lembu, wajib zakat 1 ekor. Tapi kalau ada lembu, lembu itu semuanya Anda gunakan, manfaatkan, pekerjakan, maka lembu itu tidak ada kewajiban zakat. Itu sudah kita kupas. Punya kerbau, tapi tidak, kerbau itu Anda manfaatkan untuk berbajakkah, untuk apa lagi, itu tidak ada kewajiban zakat. Secara umumnya hukum
barang atau objek yang dimanfaatkan, digunakan, bukan tujuannya dikembangbiakkan ataupun dikembangkan, maka itu tidak ada kewajiban zakat. Namun saya tidak memungkiri jamaah kaum muslimin, kalau memang Anda punya banyak perhiasan, tentunya yang lebih aula, lebih terbaik untuk kita bayarkan zakatnya, walaupun bukan zakat wajib yang kita keluarkan, tapi setidaknya itu sedekah sunnah agar lebih menenteramkan hati. Tapi kalau Anda kekeh dengan pendapat perhiasan itu tidak ada kewajiban zakat, dan itu pendapat mayoritas para ulama, itu juga tidak ada masalah untuk tidak dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Barangkali kita sepakati minggu depan kita panjangkan saja 15 menit barangkali, sambil menunggu iqamah kita lanjutkan, kemudian baru kita menunaikan salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.